Di tengah dunia yang semakin gelisah oleh krisis pangan global, sebuah pernyataan yang tampak sederhana justru meledak menjadi perdebatan nasional di Malaysia. Bukan soal perang, bukan konflik bersenjata, bukan pula ketegangan diplomatik antar negara, melainkan soal paling mendasar dalam kehidupan manusia. Apa yang dimakan rakyat ketika beras tak lagi terjangkau? Ketika Ketua Dewan Rakyat Malaysia menyarankan agar masyarakat untuk sementara waktu mengganti nasi dengan ubi kayu atau singkong, publik seketika terhenyak. Kalimat itu terdengar ringan, nyaris seperti nasihat keseharian. Namun, dalam konteks negara, ia menyentuh urat nadi yang jauh lebih dalam, menyangkut kedaulatan pangan, martabat rakyat, dan kepercayaan publik terhadap negara. Isu ini muncul bukan dalam ruang hampa. Dunia sedang menghadapi tekanan besar pada sistem pangan global. Perubahan iklim mengganggu musim tanam, konflik geopolitik memutus jalur distribusi, dan kebijakan proteksionis negara-negara produsen membuat pasokan semakin ketat. Dalam situasi seperti ini, negara-negara yang bergantung pada impor pangan menjadi sangat rentan. Malaysia adalah salah satunya. Dengan populasi sekitar 35 juta jiwa, kemampuan produksi beras dalam negeri Malaysia hanya mampu memenuhi sekitar 65% kebutuhan nasional. Sisanya harus dipenuhi dari impor. Ketergantungan ini membuat Malaysia sangat sensitif terhadap gejolak eksternal. Ketika harga beras dunia naik atau pasokan terganggu, dampaknya langsung terasa di dapur rakyat. Beras di Malaysia bukan sekedar komoditas ekonomi. Ia adalah bagian dari identitas sosial dan budaya. Nasi hadir di setiap meja makan, dari keluarga miskin hingga elit perkotaan. Ia menjadi simbol keseharian, kebersamaan, dan stabilitas. Karena itu, ketika harga mulai menekan dan pasokan terasa tidak lagi aman, isu ini dengan cepat menembus ruang parlemen dan ruang publik. Yang mengejutkan masyarakat bukanlah pengakuan bahwa ada masalah, melainkan solusi yang ditawarkan. Alih-alih mendengar strategi jangka panjang tentang peningkatan produksi, perbaikan irigasi atau perlindungan harga bagi rakyat miskin, publik justru disarankan untuk menyesuaikan pola makan. Secara teori, saran tersebut tidak sepenuhnya keliru. Karbohidrat memang tidak hanya berasal dari nasi. Singkong, ubi, jagung, dan sagu adalah sumber energi yang sah dan bahkan memiliki nilai gizi yang baik. Di beberapa wilayah, singkong telah lama menjadi makanan pokok. Namun, kebijakan publik tidak pernah berdiri hanya di atas teori gizi. Ia harus berpijak pada realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Disinilah masalah mulai terlihat. Bagi banyak orang, saran mengganti nasi dengan singkong terasa seperti pemindahan tanggung jawab. Seolah-olah ketika negara gagal menjamin ketersediaan pangan utama, beban itu dialihkan ke meja makan rakyat. Reaksi pun mengalir deras. Di parlemen, sejumlah anggota dewan mempertanyakan sensitivitas pernyataan tersebut. Mereka menilai gaya penyampaiannya terlalu santai untuk isu yang begitu serius. Krisis pangan bukan perkara eksperimen diet, melainkan soal hidup jutaan orang. Di luar gedung parlemen, respons publik bahkan jauh lebih emosional. Media sosial dipenuhi kritik, sindiran, dan kemarahan. Banyak yang menilai saran makan singkong bukan solusi, melainkan simbol keterputusan elit dari realitas rakyat sehari-hari. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di kawasan perkotaan, saran tersebut terasa seperti tamparan dingin. Mereka hidup di tengah biaya sewa yang tinggi, harga kebutuhan pokok yang terus naik, dan upah yang tidak bergerak seiring inflasi. Dalam kondisi seperti itu, nasi bukan sekedar preferensi, melainkan kebutuhan paling rasional dan relatif terjangkau. Ketika nasi pun mulai sulit diakses, diminta menggantinya dengan singkong tidak otomatis berarti lebih murah atau lebih mudah. Di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Selangor, singkong bukan tanaman yang bisa ditanam di halaman rumah. Ia adalah barang dagangan yang harus dibeli, dikirim dari desa, dan melewati rantai logistik yang panjang. Ironisnya, di wilayah urban, harga singkong justru seringkali lebih mahal dibandingkan beras. Biaya transportasi, distribusi, dan margin pedagang membuat singkong kehilangan citranya sebagai pangan murah. Apa yang dianggap solusi sederhana oleh elit berubah menjadi beban tambahan bagi warga miskin kota. Disinilah jurang antara desa dan kota menjadi nyata. Sesuatu yang murah dan mudah di pedesaan bisa berubah menjadi mahal dan langka di perkotaan. Singkong yang tumbuh liar di lahan desa menjadi komoditas mahal di rak-rak retail kota.
Sebagian pihak mencoba membela pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa singkong adalah pangan lokal bernilai gizi dan telah lama dikonsumsi di wilayah seperti Sarawak. Argumen ini benar secara faktual, tetapi lemah secara struktural. Malaysia bukan hanya desa. Malaysia adalah negara yang semakin urban. Mayoritas penduduknya kini tinggal di kota dan kawasan metropolitan, bergantung sepenuhnya pada sistem pasar, bukan pada lahan sendiri. Dalam konteks ini, perdebatan tidak lagi soal gizi, melainkan soal keadilan akses. Diversifikasi pangan memang penting, tetapi tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika negara mendorong perubahan pola konsumsi tanpa memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi yang adil, kebijakan tersebut berpotensi mendalami ketimpangan. Yang mampu menyesuaikan diri hanyalah mereka yang memiliki pilihan. Bagi kelompok yang hidup di batas kemampuan ekonomi, seringkali pilihan itu tidak ada. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Malaysia justru paling tinggi berada di wilayah perkotaan. Mereka menghadapi tekanan berlapis, dari biaya hidup yang mahal hingga ruang tinggal yang sempit, dengan ketergantungan penuh pada pasar. Di tengah panasnya perdebatan ini, kontras tajam justru terlihat di seberang Selat Malaka. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa menghadapi tantangan pangan yang jauh lebih besar secara demografis. Namun hasilnya justru berlawanan. Indonesia mampu memenuhi lebih dari 90% kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Bahkan pemerintah memproyeksikan adanya surplus beras dalam tahun berjalan. Sebuah pencapaian yang signifikan di tengah krisis pangan global. Keberhasilan ini tidak datang secara tiba-tiba. Indonesia tidak hanya bergantung pada satu kebijakan instan atau imbauan simbolik. Negara membangun strategi ketahanan pangan secara sistematis dan jangka panjang. Diversifikasi pangan memang didorong, tetapi tidak dilakukan dengan paksaan atau retorika semata. Beras tetap dijaga sebagai pilar utama, sementara sumber karbohidrat lain dikembangkan sebagai penopang. Pendekatannya bertahap, terencana, dan disertai investasi berkelanjutan. Mulai dari pengembangan varietas unggul, perbaikan sistem irigasi, hingga penyuluhan langsung kepada petani, negara hadir sebagai aktor utama. Ketahanan pangan tidak diserahkan pada mekanisme pasar semata atau pada kemampuan adaptasi rakyat. Ketika dunia mulai mengalami kekurangan pasokan, Indonesia justru berada pada posisi cukup kuat untuk membuka peluang ekspor. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal geopolitik. Beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia, mulai membuka komunikasi untuk menjejaki kemungkinan impor beras dari Indonesia. Perubahan posisi ini menandai pergeseran besar dalam landscape kawasan. Indonesia yang dahulu dikenal sebagai pengimpor pangan, kini menjelma menjadi salah satu penyedia regional. Posisi tawarnya meningkat, pengaruhnya menguat, dan perannya dalam stabilitas Asia Tenggara semakin penting. Ketahanan pangan berubah menjadi instrumen kekuatan. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kemampuan memberi makan rakyat sendiri menjadi ukuran kedaulatan yang nyata. Kontras antara Malaysia dan Indonesia ini menjadi cermin yang tajam. Ketika satu negara sibuk berdebat tentang mengganti nasi dengan singkong, negara lain fokus memastikan pasokan pangan cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Perbedaan ini bukan semata soal alam atau keberuntungan, melainkan soal pilihan kebijakan. Ketahanan pangan bukan hasil kebetulan, ia adalah buah dari keberanian mengambil keputusan strategis dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Wacana substitusi nasi dengan singkong sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Dalam teori ketahanan pangan, diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko. Namun tanpa kesiapan distribusi, tanpa keadilan akses, dan tanpa perlindungan bagi kelompok rentan, wacana tersebut justru berpotensi memperdalam ketimpangan sosial. Pangan bukan sekedar urusan gizi, tetapi menyangkut martabat manusia, stabilitas sosial, dan kepercayaan rakyat kepada negara. Apa yang terjadi di Malaysia hari ini seharusnya menjadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi Malaysia, tetapi bagi banyak negara lain. Krisis pangan tidak bisa dihadapi dengan solusi instan atau pernyataan simbolik. Ia membutuhkan perencanaan jangka panjang, investasi berkelanjutan, dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Negara tidak bisa sekedar meminta masyarakat menyesuaikan diri, sementara akar masalah dibiarkan. Indonesia telah menunjukkan bahwa kemandirian pangan bukanlah utopia,
Ia bisa dicapai dengan strategi yang tepat dan komitmen politik yang kuat. Di dunia yang semakin lapar dan tidak pasti, ketahanan pangan kini bukan lagi isu domestik semata, melainkan penentu posisi sebuah negara di panggung global. Siapa yang mampu memberi makan rakyatnya, dialah yang memiliki kedaulatan sejati. Pada akhirnya, perdebatan tentang singkong dan beras bukan hanya soal menu makan. Ia adalah refleksi tentang arah kebijakan, tanggung jawab negara, dan masa depan bangsa. Asia Tenggara kini berada di persimpangan penting. Krisis ini bisa menjadi titik balik menuju sistem pangan yang lebih adil dan mandiri, atau justru menjadi penanda siapa yang siap dan siapa yang tertinggal. Dalam dunia yang semakin lapar, satu hal menjadi semakin jelas. Pangan bukan sekedar kebutuhan, pangan adalah kekuatan.